Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas ya di mata kuliah epidemiologi ketiga. Nah, ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar epidemiologi terlebih dahulu. Nah, epidemiologi ini mungkin Anda semua sudah pernah mempelajarinya di semester 1, di awal semester 1, semester 2. Nah, ini ada sekilas, saya akan review ulang kembali supaya Anda semua akan mengingatnya kembali. Ya. Nah, sejarah epidemiologi. Jadi di 2000 tahun yang lalu, Hippocrates, seorang filosofi ya, itu pernah ya mengamati ya, karena dia seorang yang kritis ya. Jadi Hippocrates ini dia selalu mengamati apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi kejadian penyakit. Nah, jadi ceritanya Hippocrates ini tinggal di suatu tempat, di suatu daerah di Yunani itu, ya. Nah, ada masyarakat ya yang tinggal di daerah pinggiran sungai. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai ini mengalami penyakit diare ya, atau keracunan diare. Nah, kemudian Hippocrates pun heran kenapa mereka yang kena diare ini hanya yang tinggal di pinggiran sungai. Setelah diamati, ternyata air sungai tersebut mengalami pencemaran, dan air sungai tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tersebut, sehingga masyarakat ini yang kena diare, masyarakat tersebut mengalami diare. Nah, disinilah Hippocrates menyimpulkan bahwa diare tersebut disebabkan oleh air yang tercemar di lingkungan, air yang tercemar di sungai tersebut. Maka dapatlah kesimpulan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kejadian penyakit. Nah, ini menurut Hippocrates. Nah, inilah awal mula epidemiologi. Nah, kemudian pada abad ke-19, muncullah distribusi penyakit pada kelompok populasi yang spesifik dan diukur secara luas. Jadi epidemiologi ini dia sudah mulai ya bahwa penyakit itu adanya penyebarannya pada kelompok populasi yang spesifik dan diukur secara luas. Nah, kemudian masih di abad ke-19 juga John Snow ini mengamati juga ya, meneliti risiko terjadinya kolera di London yang berhubungan dengan penyaluran air di suatu perusahaan. Ini tahun 1884 dan 1889. Nah, ini. Kemudian pada awal abad 20 ya. Nah, ini ada membandingkan tingkat penyakit pada kelompok populasi. Jadi sudah mulai penyakit udah banyak ya. Nah, ini membandingkan tingkat penyakit pada kelompok populasi. Ada di desa A, desa B, desa C, masyarakatnya, populasinya dibandingkan. Kemudian di epidemiologi modern, nah ini Doll dan Hill ini mempelajari hubungan antara menghisap rokok dan kanker paru-paru. Nah, bermula dari pengamatan klinik yang berhubungan antara dua hal tersebut. Nah, jadi ini juga ya, jadi ini sudah epidemiologi modern. Nah, coba lihat ya di sini di awal-awal ya di abad ke-19, di 2000 tahun yang lalu, kemudian awal abad 20 ini epidemiologi hanya masih memantau atau melihat, dan orang menganggap epidemiologi itu masih memantau penyakit atau meneliti penyakit menular.
Nah, di epidemiologi modern, nah ini sudah mulai mempelajari penyakit tidak menular. Ya, jadi epidemiologi itu tidak hanya penyakit menular saja, tapi penyakit tidak menular. Jadi semua penyakit ya, penyebabnya apa? Ya, bermula dari pengamatan. Nah ini, kemudian penyakit AIDS, ya, legionner, malaria dan sebagainya. Dan kanker paru-paru ini kan bukan penyakit menular ya, tapi akibat dari perilaku. Ya. Nah, kita masuk ke definisi epidemiologi secara dasar ya, dari kata ya. Ini berdasar dari kata epi, demos, dan logos. Ya, epi itu artinya atas atau pada, demos artinya penduduk, dan logos biasanya kita kenal dengan ilmu. Nah, jadi epidemiologi itu apa ya? Ilmu yang mempelajari hal-hal atau kejadian yang terjadi pada penduduk ataupun populasi. Nah, ya, ini secara singkatnya ya. Jadi epidemiologi mempelajari hal-hal yang terjadi pada penduduk dan populasi. Nah, jadi juga epidemiologi ini menjadi salah satu metode penelitian ya. Nah, di definisi lama, epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari penyebaran suatu penyakit menular. Nah, ini lihat ya, masih mempelajari penyakit menular di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Nah, kenapa di definisi lama mereka hanya mempelajari penyakit menular? Karena penyakit yang tidak menular itu dulu sangat jarang. Sangat jarang. Diabetes mungkin dulu belum ada. Atau kanker belum ada. Atau ada hanya satu penyakit, dan itu ya mungkin takdir lah kata orang tersebut. Makanya mereka hanya mempelajari penyakit menular saja. Nah, kemudian menurut definisi Omran 1979 adalah ilmu yang mempelajari segala epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang menimpa penduduk ya. Dan di definisi baru menurut McMahon ya, bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian dan distribusinya. Jadi kejadian, kemudian bagaimana penyebaran suatu penyakit atau masalah kesehatan atau perubahan pada penduduk, serta determinannya, faktor risiko dan akibat-akibat yang terjadi pada sekelompok penduduk. Jadi dipelajari ya, epidemiologi ini mempelajari sebab penyakit itu. Penyakit pertama, apa yang terjadi di masyarakat ya, yang menimpa di masyarakat, masalah kesehatan atau penyakit yang menimpa di masyarakat, lalu kemudian ataupun adanya perubahan pada penduduk ya, kemudian mempelajari juga penyebabnya apa dan akibatnya apa. Jadi sebab akibatnya juga dipelajari, sebab akibatnya dipelajari dan bagaimana penyebarannya ya, kemudian apa yang terjadi perubahan atau akibat dari perubahan pada penduduk. Nah ini ya, contohnya ya seperti sekarang ini di masa pandemi COVID. Nah ini juga sebenarnya orang epidemiologi ini sudah memantau, sudah mengamati ya, sudah mengamati. Nah COVID, coronavirus, nah ini terjadi kapan, apa penyebabnya, ya kan, agennya apa misalnya gitu ya. Nah virusnya apa nih, virus ternyata, nah virusnya ini dari mana ya, kemudian bagaimana penyebarannya, udah sampai kemana saja, ini distribusi, kemudian faktor-faktornya, bagaimana penularannya, siapa yang mudah terkena, nah ini apa saja penyebabnya, ini faktor ya, agennya tadi virus, bagaimana penularannya, faktor risikonya apa, perilaku ya, yang tidak pakai masker misalnya gitu. Nah apa akibatnya ya, bisa sakit ya, mengalami radang paru-paru atau gangguan ya, gangguan ya fungsi pernapasan, bahkan hingga meninggal yang terjadi pada sekelompok penduduk. Ini dipelajari ya, itulah epidemiologi ya. Nah ada lagi
yang mendefinisikan epidemiologi ini menurut Westhampton Post ya. Jadi epidemiologi itu suatu pengetahuan tentang fenomena massal, penyakit, infeksi atau penyakit atau sebagai riwayat alamiah natural historical penyakit menular. Ini masih pengertian epidemiologi lama ya. Kemudian Greenwood ini membatasi pengertian epidemiologi yang lebih luas, dikatakan bahwa epidemiologi mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian penyakit yang mengenai kelompok penduduk. Jadi intinya epidemiologi itu ya apa yang menimpa penduduk ya, mempelajari apa yang menimpa penduduk. Nah, itu dia. Nah, menurut Prof. Sukijo atau Atmojo ya, jadi ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit serta determinan yang mempengaruhinya. Ini lebih ringkas lagi. Jadi sama ya. Kalau secara tadi apa yang menimpa masyarakat berarti secara umum, mau dia bencana, mau apapun ya. Nah, kalau Prof. Sukijo ini dia fokus ke penyakit. Nah, tentang penyebarannya ya, serta determinan atau faktor risiko yang mempengaruhinya. Kemudian Nur Aswar ya, ini ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor yang mempengaruhinya. Hampir sama kan? Ini. Nah, jadi epidemiologi itu merupakan salah satu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Ya, jadi sebenarnya epidemiologi ini induknya ilmu kesehatan masyarakat. Ya, duluan ya nih. Jadi cikal awal mula kesehatan masyarakat dari epidemiologi ini. Ya, karena Hippocrates sudah mulai mempelajarinya, sudah mulai mengamati. Ya, walaupun dulu mungkin dia nggak tahu ya sebenarnya itu epidemiologi atau bukan ya. Tapi dia sudah mengamatinya. Nah, ini ya ilmu kesehatan masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap kejadian penyakit ataupun masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat, penyebaran penyakit serta faktor determinan yang mempengaruhi untuk merumuskan pencegahan dan upaya penanggulangannya ya. Nah, tujuan epidemiologi apa? Pertama, mengetahui tingkat masalah kesehatan dalam suatu masyarakat. Jadi, kita bisa tahu tingkat masalah kesehatan dalam suatu masyarakat. Apa-apa saja nih. Ya, sudah sampai mana tingkatannya. Kemudian yang kedua, mempelajari secara mendalam etiologi suatu penyakit dan cara penyebarannya. Jadi, di epidemiologi ini juga bisa mempelajari etiologi penyakit ya. Bagaimana penyakit ini bisa muncul dan bagaimana cara penyebarannya. Yang ketiga, mempelajari riwayat alamiah suatu penyakit. Ini juga ya, jadi riwayat alamiah suatu penyakit. Kemudian yang keempat, mengembangkan dasar-dasar program pencegahan. Karena kita sudah tahu sejak dari awal ya munculnya penyakit, apa penyebabnya ya suatu penyakit ini dan bagaimana menyebarnya, dan maka kita akan tahu bagaimana cara mencegahnya, program pencegahan. Yang kelima, mengevaluasi alat-alat pencegahan dan pengobatan yang baru dan cara-cara baru dan pelayanan kesehatan. Nah, ini juga ya di epidemiologi kita bisa melihat ya tidak hanya penyakit saja. Nah, kita juga bisa mengevaluasi ya apa saja nih, contoh nih sekarang COVID nih sudah ada mulai pemberian vaksinasi. Nah, sudah ada vaksinnya, sekarang sudah mulai dilakukan pemberian vaksinasi. Nah, ini seorang epidemiolog dan tenaga kesehatan lainnya juga yang paham dengan epidemiologi ini sudah bisa nih ya mengevaluasi bagaimana efektivitas dari vaksinasi tersebut. Dievaluasi ya, bisa nggak nih sebenarnya tujuan vaksin itu apa ya, kemudian dapat nggak tujuannya itu, tercapai nggak tujuannya, bisa nggak mencegah penyebaran COVID-19 ya. Biasanya kita tahu kan vaksinasi itu kan misalkan vaksinasi polio ya, nah itu bisa mencegah
atau mencegah terjadinya penyakit polio. Nah, ini bagaimana dengan vaksinasi COVID? Ya, apakah bisa seperti itu? Nah, itu juga sekarang sudah mulai diamati. Yang keenam, menyediakan informasi untuk pengembangan dan pengambilan keputusan. Nah, ini ya. Jadi dengan epidemiologi ini juga bisa ya. Karena epidemiologi menyediakan informasi, karena tadi sudah melihat etiologi penyakit, kemudian cara penyebarannya, kan tentunya bisa untuk menjadi pengembangan pengambilan keputusan. Ya, contohnya itu ya ada gubernur di suatu provinsi ya, dia untuk mengambil keputusan terkait dengan pencegahan COVID-19, penanggulangan COVID-19 itu dengan melihat dari data epidemiologi. Ya, data epidemiologi. Bagaimana penyebarannya, bagaimana data penderita pasien COVID-19, bagaimana berapa saja sudah berapa yang dirawat ya. Nah, itu ya. Nah, itu sudah dapat informasinya, lalu bisa mengambil keputusan, oh ini perlunya dilakukan apa. Itulah muncullah makanya ada PSBB ya. Kenapa kemudian ada lockdown atau apa. Nah, ini ya karena dari data-data tersebut maka ditetapkanlah keputusannya apa ya, PSBB kah ya atau lockdown kah ya, seperti itu. Atau ada jaga jarak ya, 3M dan lain-lain ya. Nah, itu inilah tujuan dari epidemiologi ya. Nah, kemudian ada tujuan, ada manfaat. Jadi apa manfaat dari epidemiologi? Ya tadi kita dapat mempelajari riwayat suatu penyakit ya. Nah, setelah setahun ini COVID-19 ini contohnya ya, apa saya ambil COVID-19 karena selagi booming ya. Nah, setelah setahun COVID-19, nah kita sudah bisa mempelajari riwayat penyakit. Bagaimana mulainya ya, kenanya ya, berarti menular melalui apa ya. Nah, kita bertemu atau kontak dengan orang pasien yang positif ya, orang yang positif dengan COVID, lalu kemudian 2 minggu setelah itu udah mulai muncul gejala ya. Gejala yang jelas, yang ciri khasnya itu adalah tidak hilangnya indera pengecapan atau indera penciuman. Nah, itu ya. Kemudian dan gejala-gejala lainnya, kemudian kita ada yang periksa ya, rapid test ataupun PCR ya, lalu positif, kemudian dirawat ya selama 14 hari juga ya, atau bahkan tergantung ya kondisi, ada yang 1 bulan ya. Kemudian baru ada yang meninggal ataupun diobati ya, ada yang meninggal, ada yang diobati, ada yang sembuh ya. Nah, diobati sembuh, ada yang meninggal. Nah, ini tergantung kondisinya ya. Ada lagi nih komorbid. Nah, ini ya, jadi di sini kita tahu ya, ini setelah setahun, ada bahkan awal-awal dulu kita tahu itu udah 3 bulan atau sebulan pertama munculnya COVID ya. Nah, ini itu karena dari pengamatan epidemiologi. Kemudian diagnosis masyarakat. Nah, dari sini juga kita bisa tahu ya, masyarakat kita ini seperti apa terhadap penyakit ya. Nah, COVID ini juga ya, perilakunya ya, ada perilaku tidak pakai masker, tidak mau cuci tangan ya setiap pergi ke tempat kemana-mana ya. Nah, nih yang ketiga, mengkaji risiko yang ada pada setiap individu karena mereka dapat mempengaruhi kelompok maupun populasi. Ini tadi ya. Sekarang kan sudah mulai nih ada terjadi perubahan ya. Kita sudah gencar-gencar bilang gunakan masker, pakai setiap keluar rumah, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini sekarang masyarakat sudah mulai lengah, kemudian mulai tidak pakai masker, kadang pakai, kadang tidak, mulai sudah tidak cuci tangan lagi. Nah, sehingga ya penyakitnya ya COVID ini ya selalu ada ya gitu. Nah, ini nggak tahu nih, kita nanti akan bisa dikaji risikonya, kemudian penyebabnya apa. Yang keempat, bisa kita lakukan pengkajian, evaluasi, dan penelitian ya. Karena ini juga epidemiologi adalah suatu metode penelitian. Kemudian mempelajari gambaran klinis ya.
Nah, jadi bisa kita pelajari gambaran klinis dari suatu penyakit. Yang keenam, menentukan sumber dan penyebab penyakit. Ya, inilah manfaatnya. Nah, di epidemiologi kita belajar juga tentang konsep dasar sakit dan sehat. Nah, ini dia biasanya disebut dengan triangle of epidemiology. Ya, ada agen, host, dan environment. Nah, ini mungkin kalian sudah pelajari dulu, masih ingat? Ya, jadi ini adalah model seperti ini yang dikatakan kondisi sehat, ya. Tidak, ini seimbang ya antara agen, host, dan environment, ya. Nah, kapan dikatakan sakit? Ya, jadi terjadinya penyimpangan dari keadaan normal, baik struktur maupun fungsi. Ya. Nah, keadaan di mana tubuh organisme atau bagian dari organisme atau populasi diteliti tidak berfungsi seperti mestinya, sebagaimana mestinya. Kemudian keadaan patologis, ya, diagnosis, ya, patologi ada baik patologi anatomi maupun patologi klinis. Ya, ini, ya. Jadi penyimpangan dari keadaan normal, ya. Nah, baik itu anatomis maupun klinis, ya. Kalau anatomis berarti ada tidak berfungsi, adanya gangguan atau tidak berfungsinya anatomi di tubuh, bagian dari tubuh organisme atau populasi atau orang, ya. Nah, kalau klinis berarti tidak berfungsi. Kalau klinis berarti fungsinya dari organ tersebut, ya, ada masalah, ya. Misal pankreas tadi, ya, seharusnya ini diabetes, ya, seharusnya pankreas ini bisa mengeluarkan enzim insulin untuk menetralisir gula di darah, misalnya gitu, ya, merubah gula di darah ini, ya, bisa menetralisir gula di darah. Nah, dia tidak berfungsi. Nah, itu adalah klinisnya, ya, atau menyalahi. Gitu. Nah, ini di mata kuliah patologi ada belajar, ya, kalian sudah masih ingat. Nah, kalau sehat, gimana sehat? Ya, ini sehat menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2019. Ya, kesehatan itu adalah keadaan sehat, ya, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi ingat, ini secara fisik, mental, spiritual, ekonomi maupun sosial, ya, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan, sehingga dapat produktif secara sosial dan ekonomis. Ini, ya. Jadi, ya, kalau misalkan tidak bekerja atau pengangguran, nah, itu juga sebenarnya dikatakan tidak sehat, ya. Nah, tidak sembahyang, tidak sholat, atau tidak mengerjakan perintah agamanya, itu juga dikatakan tidak sehat. Kemudian tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, itu juga bisa dikatakan tidak sehat, ya. Ini definisi kesehatan. Nah, kemudian di epidemiologi kita juga belajar tentang riwayat alamiah penyakit. Tadi kan sudah ada, ya, di tujuan juga mempelajari riwayat alamiah suatu penyakit. Nah, seperti inilah riwayat alamiah suatu penyakit. Jadi pertama tahap prepatogenesis, ya. Kemudian stimulus, ini biasanya kalau saya kasih contoh ini di penyakit flu, ya, penyakit flu ini sering, ya. Nah, tahap prepatogenesis, ya. Nah, di sini biasanya stimulus, ya, kita berjumpa dengan orang yang menderita flu. Nah, kita berjumpa. Nah, ini kemudian adanya interaksi, ya, antara host dan stimulus. Nah, ini kemudian adanya reaksi, ya. Reaksinya apa? Misalnya kita bersin, ya, bersin tapi belum flu nih, masih bersin awal, ya. Itu reaksinya. Kemudian tahap inkubasi, ya. Kemudian tahap masuk ke tahap inkubasi, ini sudah mulai masuk virusnya. Tahap ini sudah mulai ada gejala gejala, dan masuk ke tahap lanjut, ini kita sudah sakit. Nah, inilah flu tadi, ya. Sudah mulai meler-meler, sudah mulai apa, ya. Nah, kemudian di sini sudah
tahap akhir penyakit ya. Nah, ini sudah mulai ada penyembuhan ya. Nah, kemudian ingus sudah mulai mengental dan segala macam. Nah, ini bisa sembuh ya. Ini tergantung ya. Ini adanya pengobatan ataupun nanti ada komplikasi ya, kronik. Nah, ini kronik ya, bisa kronis penyakitnya. Nah, ini karier dan ada yang sembuh, ada yang gimana ya, tergantung penyakitnya. Nah, ini 5 tahap ya, 5 tingkatan dari pencegahan, level of prevention. Mana pertama itu adalah health promotion, kemudian tahap level kedua ada specific protection, 3 early diagnosis dan end prompt treatment, keempat ada disability limitation, dan terakhir rehabilitation. Nah, jadi ini ada tingkat dibagi menjadi 3 ya. Nah, jadi pertama itu ya, meningkatkan kondisi kesehatan. Meningkatkan kondisi kesehatan, baik itu dia olahraga ya, makan makanan bergizi, health promotion, ya, makan makanan bergizi, menjaga minum vitamin, suplemen dan segala macam ya, untuk meningkatkan kesehatan, health promotion. Kemudian yang kedua, memberi perlindungan secara khusus. Nah, jika misalkan tadi ya, orang yang sehat ini ya, contoh COVID ini ya, memberikan perlindungan secara khusus ya. Jadi berikan specific protection, berarti ini diberikan vaksinasi seperti itu. Ini vaksinasi termasuk di sini specific protection. Kemudian yang ketiga, mengenali penyakit sedini mungkin serta memberikan pengobatan tepat. Jadi sudah dari epidemiologi sudah kita mempelajari mengenali betul penyakit sedini mungkin ya, dan memberikan obat yang tepat. Nah, ini. Kemudian yang keempat, membatasi kecacatan kalau misalkan sudah. Kalau ini yang ketiga itu sudah sakit, jadi dikenali betul-betul apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana gejalanya, bagaimana penyebarannya, bagaimana ini. Nah, kemudian diobati ya, diobati. Ini. Nah, kalau sudah sakit dan ada sudah mengalami sakit, nah yang keempat ya, kita juga membatasi kecacatan. Jadi apa yang terjadi gangguan, nah jangan sampai adanya kecacatan di organ-organnya ya, kita batasi. Kalaupun ada sedikit saja misalkan seperti itu. Kalau sudah cacat, nah ini maka dilakukan rehabilitasi. Ini biasanya seperti contohnya ya, TBC. Nah, itu kan adanya kerusakan di paru-paru ya, paru-paru. Kita batasi dengan cara pengobatan tadi ya, pengobatan. Kalau misalkan awal-awal kena TBC, nah itu dikasih obat ya, selama dilakukan pengobatan treatment selama 6 bulan kan. Nah, 6 bulan. Kalau pasiennya nurut ya, itu akan sembuh. Nah, kita batasi kecacatannya. Nah, kalau sudah misalkan sudah berulang-ulang ya, udah misalkan anggap sekali gagal ya. Nah, kemudian pengobatan yang kedua berhasil. Nah, itu kan adanya kecacatan, adanya kerusakan ya di paru-paru, maka direhabilitasi. Nah, ini ya, cara rehabilitasinya banyak ya, tergantung penyakitnya. Nah, ini dari 5 level pencegahan ini dibagi 3 ya. Dibagi 3, ada yang primary, ada secondary, dan tertiar ya. Nah, jadi yang tadi ada yang health promotion dan specific protection ini adalah di tingkat primer ya, prevention ya. Nah, ini pada orang sehat. Kemudian yang secondary prevention ini pada orang yang sakit. Kemudian tertiar ini pada orang yang cacat ya. Nah, ini kegiatan ya, apa dari health promotion ya, adanya penyuluhan ya, pesan kalau di ya, ini personal hygiene, sanitasi lingkungan, sanitasi makanan dan minuman, penyuluhan makanan bergizi ya, kesehatan. Nah, kalau specific protection ini perlindungan khusus ya, pemberian
upaya kesehatan gizi keluarga, balita, imunisasi, vaksinasi, pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita ya. Nah, kemudian ini yang early diagnosis apa aja kegiatannya, ini ya diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Nah, adanya screening penyakit. Nah, ini ya yang sudah kita lakukan, ada PCR kalau di COVID ya, ada PCR, ada yang paling cepat lagi rapid test ya. Nah, pengobatan yang memenuhi persyaratan keilmuan yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi yang early diagnosis ini kan udah masuk ke secondary level ya, prevention ya, secondary of prevention. Kemudian disability limitation. Nah, ini membatasi kesehatan. Jadi di monitoring, evaluasi keteraturan pengobatan ya. Kemudian pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar, monitoring efek samping pengobatan, menekan terjadinya dropout pengobatan. Ini biasanya ya, ini yang tadi saya bilang di penyakit TBC ya, dan itu penyakit lainnya ya, yang diabetes juga ya. Nah, kemudian rehabilitasi, ini juga ya udah yang tertier, rehabilitasi segala upaya untuk memulihkan fungsi serta optimalisasi produktivitas seorang setelah masa akhir dari penyakit, misalnya dengan upaya fisioterapi, memberikan alat bantu untuk berjalan, pendengaran, dan lain-lain. Nah, ini upaya kesehatan paripurna ya. Jadi ini ya, kalau yang kesehatannya optimal ya, ini promotif dan preventif ya. Nah, jika sudah sakit maka barulah kuratif dan rehabilitatif ya, tidak sampai parah ya. Nah, ini model komprehensif dari pencegahan dan penanggulangan penyakit ya. Nah, ada orang sehat ya, ada yang berisiko. Nah, ini pencegahan primer. Jadi tahap pencegahannya health promotion, rekreasi sehat adalah kewajiban, lingkungan sosial yang sehat. Nah, ini specific protection, pola asuh, pendidikan moral dalam keluarga, kondisi emosional keluarga yang harmonis ya, ini sebagai pencegahan. Nah, yang berisiko ini pencegahan sekunder ya, penemuan kasus, ini intervensi dini, kontrol faktor risiko gaya hidup dan pengobatan perubahan perilaku. Ini ya, kita bisa lihat, dan disability ini ya. Nah, jadi seperti inilah tingkatan-tingkatannya. Jadi semakin kesini ini perjalanannya dari awal seperti ini sampai ini ya, tersier ya. Nah, adanya upaya kesehatan ya, ini kita pelajari juga. Jadi apa aja ini sudah pasti kalian sudah tahu, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4 ya, 4 poin upaya kesehatan. Nah, upaya promotif, upaya meningkatkan kesehatan, upaya preventif, upaya pencegahan penyakit, kuratif, upaya pengobatan penyakit, dan rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan. Baik, itu tadi pengantar dari epidemiologi ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.